Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah kita pada pagi hari ini mengawali doa pagi kita dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 15 berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. PKJ 15 Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan menyambut firman-Mu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita pada saat ini berdoa, supaya kita boleh menerima hikmat daripadanya, dan juga mengerti pembacaan firman yang akan kita baca bersama, dan dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Bapak kami haturkan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu ya Bapak. Muliakan namamu, dan juga sebentar jika kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapak. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal 13, ayatnya yang ke-31 hingga ke-35. Yohanes 13, ayat 31 sampai dengan 35, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal identitas, maka setiap kita rasanya punya identitas tersebut. Mulai dari nama, lalu juga umur, dan hal-hal lain yang menentukan siapa kita. Kalau kita merujuk dalam bacaan ini, Bapak Ibu, secara khusus Yohanes 13 ini mengungkapkan sesuatu yang menjadi identitas dari para pengikut Kristus, yaitu hidup saling mengasihi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bacaan ini merupakan sebuah situasi yang terjadi pasca Yudas pergi. Setelah ia menerima roti, di mana Yudas pada saat itu, kalau kita merujuk kepada bagian sebelumnya, Yudas dimasuki oleh roh. Ya, ia dirasuki oleh iblis. Dan ia pergi setelah menerima roti dari Yesus. Di dalam bagian ini setelah Yudas pergi, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia dipermuliakan. Artinya sebentar lagi saatnya Yesus telah tiba, di mana ia akan menjalani penderitaannya. Ia akan diserahkan, lalu ia akan disalib, dan ia akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Mengetahui saatnya yang sudah semakin dekat ini, Yesus memberikan perintah yang baru kepada para murid. Sangat menarik ketika kita melihat kenapa disebut perintah baru. Kalau kita perhatikan berarti apakah ada perintah yang lama? Secara khusus Bapak Ibu, perintah baru ini merupakan situasi yang membedakan. Secara langsung ini membedakan kehidupan para murid pada masa lampau dengan pada masa. Pada masa lalu mereka bila mana sering masih bertengkar, masih bermusuhan, mereka diberikan sebuah perintah baru. Karena mereka telah dibaharui di dalam Yesus. Mereka telah mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus yang membawa kasih.
Dan inilah yang Yesus pesankan kepada mereka untuk melanjutkan teladan yang Yesus lakukan, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Yesus telah mengasihi mereka, demikian pula mereka harus melakukan teladan itu. Mereka melalui perintah ini diajak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan bukan bertengkar, bukan memperebutkan siapa yang terbesar, bukan memperebutkan siapa yang paling berhak duduk di kanan Allah, bukan mempertentangkan siapa yang paling berjasa. Tetapi dalam bagian ini, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa perintah yang diberikan pada mereka adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab mereka telah dibaharui. Mereka telah mendengarkan pengajaran-pengajaran Allah. Mereka telah mengetahui rahasia kerajaan Allah. Oleh karenanya, dalam bagian ini, Yesus memandatkan mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menopang sebagai sebuah bentuk persekutuan. Saling memberi diri. Saling menolong satu dengan yang lain. Dengan demikian, orang-orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Murid-murid Yesus. Karena kasih itulah yang membedakan mereka dengan orang lain. Melalui relasi saling mengasihi ini, orang mengetahui bahwa ajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka adalah ajaran tentang kasih. Bukan ajaran yang menghancurkan. Bukan ajaran yang memecah belah. Tetapi ajaran yang mendorong setiap orang untuk saling mengasihi. Dan ini dipraktekkan oleh rekan-rekan terdekat Yesus. Para muridnya. Di mana mereka menjadi demonstrator. Menjadi orang-orang yang menunjukkan lebih dahulu relasi saling mengasihi, sebab mereka telah dikasihi oleh Allah sedemikian rupa. Bagian firman ini juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, di hari ini. Mana mungkin kita pada saat ini akan mengawali aktivitas kita. Marilah melalui firman ini, Bapak Ibu, kita semakin merenungkan panggilan kita sebagai seorang Kristen. Sebuah perintah baru telah diberikan kepada kita, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Refleksi yang kita perlu pertanyakan ke dalam diri kita adalah, sudahkah kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu sama lainnya? Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku kasih di dalam hidup kita berkeluarga, di dalam hidup kita bertetangga, di dalam hidup kita bersaudara, di dalam hidup kita sebagai sebuah bagian persekutuan umat Allah di gereja kita, atau bahkan di lingkup yang lebih luas. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi pembawa kasih di dalam kehidupan nyata kita? Dan sudahkah kasih yang kita bawa itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau justru kita masih bukan menjadi pembawa kasih, tetapi masih berusaha untuk membawa pertentangan atau menunjukkan diri kita yang paling benar? Sudahkah kita benar-benar menerima panggilan Tuhan ini dan melakukannya di dalam hidup kita dengan menjadi pembawa kasih yang nyata di dunia ini? Atau kita masih berpegang pada prinsip lama kita, yaitu dengan menunjukkan keakuan kita? Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang mau melakukan kasih, menjadi orang-orang yang mau saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang melakukan kasih, di mana orang bisa merasakan kasih-Mu ya Bapa. Sebab kami telah lebih dahulu Engkau kasihi, Engkau penuhi dengan kasih. Mampukan kami untuk melakukan tugas dan panggilan ini.
Dan biarlah hidup kami boleh menjadi pelaku kasih dan contoh kasih yang nyata. Lewat kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, atau bahkan bergereja kami ya Bapak. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup Bapak Ibu persekutuan doa pagi kita pada hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari PKJ nomor 275 yang berjudul Perintah Baru. Demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian.